lagi sama Kak Keisha, Kak Kristi, dan Kak Grace. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, Kak Keisha mau tanya dulu, adik-adik yang di rumah, apa kabarnya semua? Pasti luar biasa. Wah, banget pastinya. Nah, sebelumnya Kak Keisha mau ingetin dulu adik-adik semua peraturan sebelum kita mulai ibadah kita hari ini. Pertama, coba semua duduk yang rapi, duduk yang tenang, tidak jalan-jalan. Yang kedua, jangan sambil makan ya, apalagi lari-lari. Nah, sekarang kita berdoa sama-sama. Setelah itu kita akan memuji Tuhan. Oke Kak. Mari kita berdoa adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin Kak Kristi berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih untuk kebaikan-Mu. untuk kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini kami mau ibadah supaya kami bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong kami ya. Tuhan Yesus tolong kami ya, supaya kami sungguh-sungguh dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Sama-sama katakan Amin. amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Oke adik-adik, siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Semua bangkit berdiri, kita mau panggil musiknya sama-sama. 1, 2, 3, musik. Nyanyi sama-sama ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Sekali lagi. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy. Aku anak panah Tuhan, aku anak panah Tuhan, aku anak panah Tuhan. Busurnya dilengkungkan, talinya direntangkan, wush, panahnya dilepaskan. Aku anak panah Tuhan, aku anak panah Tuhan. Ku disembunyikan dalam tabung panahnya. Apa? Wow, keren. Aku pahlawan Tuhan. Sekali lagi. Aku anak panah Tuhan, aku anak panah Tuhan. Busurnya dilengkungkan, talinya direnggangkan, wush, panahnya dilepaskan. Aku anak panah Tuhan, aku anak panah Tuhan. Ku disembunyikan dalam tabung panahnya. Wow, keren. Aku pahlawan Tuhan. Siapa pahlawan Tuhan? Aku pahlawan Tuhan. Sekali lagi. Aku pahlawan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Masih semangat memuji Tuhan? Masih dong Kak. Belum kedengaran suaranya. Masih semangat memuji Tuhan? Masih dong Kak. Kita panggil lagi musiknya kakak-kakak sama-sama. 1, 2, 3, musik. Tepuk tangan semua adik-adik. Sama-sama kita mau nyanyi ya. Big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Yesus membuat kita berharga, berkarya bekerja.
sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua Kak Keisha minta untuk duduk yang tenang. Persiapkan hatinya, siapkan pikirannya. Kita mau menyembah Tuhan. Kita nyanyi lagu ini sama-sama. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagi. Adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi kita ulang lagu ini dari pertama. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh angkat tangannya. Adik-adik nyanyi lebih sungguh-sungguh lagi. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu,
adik-adik semua sungguh-sungguh. Mari kita sembah Tuhan. Adik-adik bilang bersyukur sama Tuhan buat semua hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Semuanya bilang, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau Bapa yang baik, Kau mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu, Kau Bapa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup mata, yang gak ada lagi yang main-main. Kita mau bersatu di dalam doa. Adik-adik ikuti Kak Kisha berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk pengorbanan-Mu bagi kami, orang berdosa. Terima kasih Tuhan. Tuhan selamatkan kami dari hukuman dosa. Kami mau belajar taat, mengasihi Tuhan, setia kepada firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, pimpin kami, supaya kami bisa mengerti dan menjadi pelaku firman. Kami mau duduk diam, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sertai kami, berkati juga kakak yang akan bercerita. Tuhan pimpin, berikan hikmat. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. 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 Amin. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya sebelum kita mau dengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu supaya firman yang kami dengar berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, ada satu orang bapak yang memiliki 12 anak laki-laki. Adik-adik tahu nggak siapa nama bapaknya? Adik-adik pasti inget kan? Depannya Y, belakangnya B. Wah, betul banget. Namanya Yakub. Yakub memiliki 12 anak. Tapi ada satu anak yang dia kasih ya adik-adik, bernama Yusuf. Yusuf dikasihi ya bapaknya karena dia lahir pada saat masa tuanya. Adik-adik, saking mengasihinya Yakub kepada Yusuf, saudara-saudaranya membenci Yusuf. Suatu ketika adik-adik, Yusuf bermimpi, dan pada saat Yusuf bermimpi, Yusuf memberitahukan kepada saudara-saudaranya, "Aku bermimpi dan aku melihat ada berkas-berkas kalian menyembah kepada berkas-berkasku." Lalu mimpi berikutnya adik-adik, ada bintang, ada bulan, ada matahari menyembah kepadaku. Saudara-saudara semakin kesel, semakin marah. Kamu pikir kamu raja atas kami? Sampai-sampai kami harus menyembah kepadamu, Yusuf. Tapi adik-adik, Yakub menyimpan semua mimpi-mimpi itu dalam hatinya. Suatu ketika Yusuf disuruh sama papahnya, Yakub, untuk memberikan makanan-makanan kepada saudaranya yang sedang menjaga kambing dan domba. Kira-kira Yusuf taat gak sama papanya? Betul adik-adik, Yusuf taat dan membawa makanan-makanan tersebut untuk saudara-saudaranya. Setelah itu, pada saat Yusuf membawa makanan tersebut kepada saudara-saudaranya, saudara-saudaranya melihat dari kejauhan. "Hei, lihat, itu ada si pemimpi datang kepada kita. Bagaimana kalau kita hajar aja dia?"
Tapi saudara-saudara yang lain bilang, jangan dihajar. Lebih baik kita masukkan aja dia ke dalam lubang yang dalam ini. Walaupun tidak ada airnya, tapi pasti seram ya adik-adik. Akhirnya adik-adik, Yusuf dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Tiba-tiba ada beberapa orang Midian datang melewati saudara-saudaranya ini. Adik-adik, saudara-saudaranya yang lain bilang, bagaimana kalau kita jual aja Yusuf ke orang ini? Wah ya benar-benar ide bagus. Saudara-saudaranya sangat benci Yusuf adik-adik. Akhirnya Yusuf dijual. Pasti sedih banget ya adik-adik ya kalau jadi Yusuf. Setelah itu adik-adik, saudara-saudaranya menyuruh orang untuk memberitahukan kepada Yakub kalau Yusuf dimakan oleh binatang buas. Aduh adik-adik, saudara-saudaranya berbohong kepada Yakub. Yakub saat itu sedih banget. Sampai-sampai dia tidak mau dihibur. Pada saat itu Yusuf dibeli oleh kepala pengawal raja bernama Potifar. Dan adik-adik, Yusuf tetap dilindungi oleh Tuhan, tetap disertai Tuhan. Apapun yang dikerjakan Yusuf, Tuhan tetap buat berhasil adik-adik. Dimanapun Yusuf berada, pada saat itu adik-adik, Yusuf diberkati Tuhan. Sampai-sampai dalam satu rumah itu juga ikut diberkati. Karena siapa? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Tapi adik-adik, mau tahu nggak cerita selanjutnya? Benar, ternyata ada istri dari Potifar yang mau menggoda Yusuf. Kira-kira adik-adik, Yusuf mau ikut tergoda nggak? Benar, Yusuf menolak untuk digoda. Yusuf bilang, aku tidak mau berbuat dosa terhadap Allahku. Lalu Yusuf pergi meninggalkan istri Potifar. Adik-adik, saat itu istri Potifar marah banget. Akhirnya Yusuf difitnah. Yusuf kembali lagi deh. Diapain? Dimasukkan ke dalam penjara. Nah adik-adik, saat Yusuf masuk dalam penjara, kepala penjara sangat menyukai Yusuf. Karena apa? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Nah adik-adik, kepala penjara sangat menyukai Yusuf. Karena apa? Karena Yusuf disertai Tuhan. Sampai-sampai Yusuf diberikan kepercayaan untuk menolong kepala penjara adik-adik. Dalam penjara pun Yusuf tetap melakukan perintah-perintah Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, akhirnya dalam penjara Yusuf terus diberkati Tuhan. Yusuf tetap menyenangkan hati Tuhan dan semua orang juga ikut diberkati Tuhan, termasuk yang ada di dalam penjara. Suatu ketika raja bermimpi. Saat itu raja galau banget. Tidak ada yang dapat mengartikan mimpinya. Raja sampai bingung, siapa yang bisa mengartikan mimpi ini? Semua orang berilmu di Mesir tidak ada yang dapat mengartikan mimpi ini adik-adik. Tapi tiba-tiba juru minuman mengetahui bahwa raja membutuhkan seseorang yang dapat mengartikan mimpi. Lalu juru minuman datang kepada raja. Raja, ada seorang anak muda yang ada di dalam penjara yang dapat mengartikan mimpi. Saya bisa sampai saat ini karena anak muda itu, Raja. Oh begitu ya. Kalau begitu panggil anak muda itu, bawa ke sini. Saya mau tahu sebenarnya apa arti mimpi saya ini. Yusuf mendengar bahwa raja membutuhkan dia untuk mengartikan mimpi. Yusuf pun bersiap-siap untuk datang kepada raja. Saat itu raja bertanya kepada Yusuf, apakah benar Yusuf bahwa engkau dapat mengartikan mimpi, semua mimpi? Lalu Yusuf bilang, bukan raja, bukan aku. Allah lah yang mengartikan setiap mimpi-mimpi, termasuk mimpi raja. Lalu adik-adik, raja bercerita apa mimpinya. Yusuf pun mengartikan mimpi raja. Apa sebenarnya arti mimpi raja? Raja sangat
Mau tahu adik-adik? Benar, ternyata mimpi raja adalah akan terjadi 7 tahun kelimpahan dan akan ada 7 tahun kelaparan. Dan raja, kata Yusuf, "Raja, kamu harus menyiapkan gandum. Raja, kamu harus menyiapkan berkas-berkas makanan atau gandum untuk dikumpulkan pada saat 7 tahun kelimpahan. Karena pada saat 7 tahun kesusahan, semua orang akan kelaparan. Bahkan orang Mesir dan bangsa-bangsa lain akan datang ke Mesir untuk meminta pertolongan dari sini, untuk membeli bahan-bahan makanan di sini." Wah, adik-adik, raja menganggap arti mimpinya itu baik. Raja mengangkat Yusuf sebagai membantu kebutuhan-kebutuhan Mesir seperti yang dimaksud mimpi tersebut. Adik-adik, benar seperti mimpi, benar seperti arti yang diberikan kepada Yusuf, bahwa ada 7 tahun kelimpahan. Semua orang berlimpah-limpah, termasuk orang Mesir. Benar lagi adik-adik, datanglah 7 tahun kelaparan, betul. Nah, pada saat 7 tahun kelaparan ini benar-benar adik-adik semua orang kesusahan, termasuk keluarga Yusuf. Wah, kita lihat ya adik-adik, keluarga Yusuf tidak tahu. Nah, adik-adik, kita lihat ya, ternyata saudara-saudara Yusuf tidak mengenal Yusuf saat itu. Yusuf tidak dikenal oleh saudara-saudaranya. Saat itu Yusuf melihat saudara-saudaranya dan memaafkan saudara-saudaranya. Yusuf senang sekali melihat saudara-saudaranya yang selamat. Tapi saudara-saudaranya bagaimana adik-adik? Merasa ketakutan. "Yusuf, jangan hukum aku, jangan hukum aku Yusuf." Tapi apa yang Yusuf bilang adik-adik? Tidak, ini semua bukan kesalahan kalian. Aku dijual di sini karena Allah sendiri yang mengutus aku di sini mendahului kalian supaya kalian semua tidak ada yang kelaparan. Karena kelaparan ini akan sampai 7 tahun dan kelaparan ini akan membuat orang kesusahan. Wah, adik-adik, ternyata dari kisah ini saudara-saudara Yusuf bersama-sama dengan bapaknya akhirnya tidak ada yang kesusahan adik-adik. Karena siapa? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Dari cerita ini adik-adik kita bisa tahu bahwa Yusuf tetap setia kepada Allah. Dan adik-adik mau tahu, Allah menyertai Yusuf dalam kesusahannya. Yusuf masuk kemana? Masuk ke dalam lubang. Terus diapain? Benar, dijual. Setelah itu diapain? Difitnah dan dimasukkan dalam penjara. Tapi Yusuf tetap setia. Betul, Yusuf tetap setia kepada Allah. Adik-adik, kita belajar dari kisah Yusuf ya adik-adik. Dalam kesusahan hari ini ada banyak virus atau ada orang-orang yang kesusahan, mungkin ada orang yang kelaparan. Ingat adik-adik, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Karena apa? Bapa memilih anaknya untuk datang ke dunia. Karena apa? Dia mau setia. Dia mau menebus kita dari kesalahan-kesalahan kita, dari dosa kita. Supaya apa adik-adik? Supaya adik-adik dan kakak selamat. Ayo kita semangat tetap setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang ikutin Kak Grace ya. Ayo semuanya bangkit berdiri, terus ikutin Kak Grace. Kak Grace mau sebutin ada 5 arti Pentakosta ketiga. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Dan yang kedua, penuaian yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Dan yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Yang terakhir adik-adik, yang kelima, kuasa
untuk menyelesaikan amanat agung. Nah, itu tadi adik-adik arti dari Pentakosta ketiga. Sekarang ibadah kita udah selesai nih. Kita mau berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak atas ibadah hari ini. Terima kasih Engkau sudah hadir untuk memberkati ibadah ini. Tuhan, Engkau berkati sekolah kami. Berikan kami kepintaran 10 kali lipat seperti Engkau memberkati Daniel. Biarlah kami boleh terus naik dan bukan turun. Biarlah kami boleh menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan, Engkau berkati juga Papa Mama. Engkau berkati mereka selalu ya Bapa. Engkau berkati Papa Mama yang sakit. Engkau sembuhkan dan Engkau berikan kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kakak mau ingetin lagi nih, kita tetap ada kelas. Yang pertama, jam 11 di Zoom. Dan yang kedua, jam 3 sore di Google Meet. Dadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.